Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mengajari teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk membuat tabel di dalam Microsoft Excel. Baik, sebentar saya screen. Membuat tabel data. Membuat tanggal pendek, tanggal panjang, membuat mata uang di number, kemudian mengubah mata uang yang awalnya rupiah menjadi dolar, kemudian di sheet selanjutnya ada data, membuat tabel dengan perintah tambah, kurang, pangkat, bagi, dan kali. Dan untuk datanya ada dibagi dua, data A dan data B. Kemudian ada di sheet selanjutnya, yaitu tabel sum. Yang perintahnya yaitu menjumlahkan data yang ada tabel berikut ini. Kemudian di sheet selanjutnya ada tabel sum if. Kemudian ada di tabel in and round. Nah, jadi sheet-sheet ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu cara membuat tabel. Kita buka lembaran baru. Kemudian kita tadi membuat tabel. Sebentar saya copy dulu datanya. Sebelum memfaste kalimat, kita harus mark and center yang ini. Nah, supaya garis-garis yang ada di kotak ini atau pemisah kolom itu bisa hilang dan bisa bersatu seperti ini. Kemudian kita copy lagi datanya, dan dipaste untuk alamat. Nah, untuk menentukan alamat itu dengan cara begini. Sebentar. Kita ketik Medan. Kemudian kita tengahkan. Kemudian kita shift. Ketika maju ini, naikkan. Oke. Untuk step selanjutnya, kita akan membuat nomor pada tabel berikut. Sebentar ya. Tabel Albonders. Nah, kita copy nomornya. Copy, pindahkan, paste. Untuk nomor 1, oke. Kita tinggal turunkan ke bawah sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Tinggal kita file series. Nah, muncul. Oke, tinggal kita ketik namanya saja. Budi, enter, Suci, enter. Kemudian tinggal copy, tinggal paste. Kemudian ini juga copy, ini juga paste. Kemudian tinggal kita buat tabelnya. Tabel. Nah, langsung kita buat ini. Margin and center kita buat Medan. Kemudian tinggal kita naikkan. Jadi untuk membuat tanggal kita buat di sini. Tinggal paste. Kita shift. Margin and center. Kita ketik di sini. Kemudian
Kita buat sini 12 13 12 23. Sini kita buat save long date, buat long date. Di sini kita buat save. Kita 13 12. Nah, kemudian kita tekan di tanggal atau di kolom ini, kemudian pilih yang long date. Nah, seperti ini. Oke, untuk data selanjutnya kita akan membuka sheet selanjutnya. Sebelum kita membuat sheet selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai membuat mata uang di number. Membuat mata uang rupiah. Contohnya kita shift pekerjaan center 12.000. Tekan currency, muncul. Kemudian kita mengubah mata uang rupiah menjadi dolar. Mengubah mata uang rupiah menjadi dolar. Baik, kita akan membuatnya. Kita ketik di sini 12.000. Kemudian kita buat RP currency, kemudian kita ubah di sini menjadi 12.000 dolar. Baik, kita ketik dulu 12.000, kemudian kita pindahkan ke more number format, kemudian currency, ubah RP menjadi United States English dollar. Oke. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini sudah berubah mata uangnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita mempelajari mengenai sebentar. Mengenai cara membuat tabel. Cara membuat tabel. Cara membuat tabel. Oke, baik, kita sebentar. Saya screen dulu datanya. Nah, kita copy dan hasilnya nanti kita akan mencari tahu sendiri dengan perintah yang ada di layar. Copy,
Terus new screen ke lembar kerja kita, tinggal kita paste, kemudian kita buat di sini hasil. Hasil. Ya. Kemudian kita ikuti perintahnya. Kita ikuti perintahnya sama dengan ini plus tekan shift dan ini tanda plus, kemudian pilih database, kemudian enter. Nah, begitu selanjutnya yaitu sama dengan ini data A dikurang data B, tinggal enter. Kemudian ini sama dengan shift terus data A untuk membuat pangkat ada di tekan yang pertama tekan shift, kemudian tekan 6 yang simbol tanda kurung ke atas, kemudian select data B, kemudian enter. Untuk bagi sama dengan tekan data A slash atau tanda miring, kemudian klik data B, kemudian enter. Untuk kali sama dengan klik data A, kemudian tekan tombol shift dan tombol bintang, kemudian klik data B, tinggal enter. Kemudian tinggal kita buat tabel, garis tabelnya. Oke, jadi baik, untuk kita selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sum, double sum. Nah, perintahnya di sini adalah jumlahkan. Kita copy dulu, copy untuk datanya, copy, pindahkan, sebentar ya. Kita buat dulu sheet baru, sum. SUM. Sum ini merupakan format atau rumus pada Microsoft Excel dengan menjumlahkan data. Oke, baik, kita paste. Sebentar, ada kesalahan. Shape and margin. Membuat tabel sum. Kemudian kita paste. Karena sudah terlambat, kita akan mengcopy ulang untuk datanya. Mengcopy ulang datanya. Oke, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk hasilnya kita akan cari tahu sekarang dengan melihat perintah yang ada di layar kita. Bentar ya. Oke. Berarti sama dengan klik sum, buka kurung, klik data, shift ke kanan, tutup kurung, enter. Hasilnya 417. Tinggal kita membuat tabelnya. Kemudian yang akan kita pelajari yaitu mengenai sorry.
kita pelajari sum if. Nah, di sini ada tabelnya. Bisa kita lihat ada tabel buah, toko, dan jumlah. Baik, kita copy dulu ini judulnya. Maaf, maaf, maaf. Kita balik lagi ke layar. Sebentar, kita buka sheet baru. Kita ketik sum if. Kemudian kita buat tabelnya di sini, tabel sum if. Untuk perlu diingatkan teman-teman, kalau mau copy paste dari slide ataupun dari lembar kerja sebelumnya gitu, kita harus mark and center. Kita tinggal naikkan. Kemudian kita buat tabelnya. Kita copy datanya dari ini sampai kolom 2 terakhir. Tinggal kita copy, tinggal kita paste. Ini kita lebarkan. Nah, untuk bawahnya kita mark and center. Kemudian total jumlah pisang. Total jumlah pisang. Titik 2. Oke. Baik, untuk menentukan atau mencari hasilnya, tekan sama dengan, terus ketik sum if, buka kurung, pilih ini semua, kita select sampai ke bawah, terus titik koma, titik 2 atas, tulis pisang, titik ini, titik koma, select atau pilih kolom jumlah sampai ke hasilnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 135. Oke, kita buat tabelnya. Baik, kita cek data sebelumnya apakah pas 135. Ya, pas teman-teman, 135. Berarti rumus untuk membuat tabel sum if itu ya satu ini rumusnya. Sebentar ya. Rumusnya yang awalnya kita udah, setelah kita menekan rumusnya atau memasukkan rumusnya, kita kita select dari kolom buah sampai jumlah hingga sampai hasilnya 22. Kemudian titik koma, tanda kutip, dua tanda kutip di atas, tulis pisang, kemudian tekan titik 2 atas, kemudian total jumlahnya di kolom total jumlah. Kemudian tinggal enter, hasilnya 135. Baik, kita akan mempelajari selanjutnya. Sebentar, kita buka dulu datanya. Nah, untuk yang kita akan mempelajari sekarang yaitu tabel in and round. Oke, kita balik. Sebentar, kita copy dulu ininya, judulnya. Copy, kemudian kita paste. Kita paste di sini. Kita buat sheet selanjutnya in and round. Nah, kemudian kita buat sini paste.
sini. Kemudian kita copy datanya sama perintahnya juga. Untuk hasil belakangan, karena kita akan mencari tahunya. Kita akan cari tahu hasilnya berapa. Apakah sesuai dengan datanya ataupun tidak. Kita pasti di sini. Oke, tinggal kita lebarin saja. Kemudian tinggal klik hasil, buka kurung titik 2, tanda tanya maksudnya. Kemudian ini juga kita lebarin untuk hasilnya. Kemudian rata tengah, garis, terus kemudian warna, dan kita tebalin. Untuk membulatkan angka ke bawah itu sama dengan klik in, buka kurung, tekan ini, data, tekan kolom data, tutup kurung, enter. Kemudian sampai di angka 45,89 kita menggunakan rumus in, sama dengan in, buka kurung, tekan kolom data, tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan in, buka kurung, klik kolom data, tutup kurung, enter. Nah, untuk menyederhanakan digit itu menggunakan rumus round. Berarti sama dengan kita klik di sini round, buka kurung, tekan kolom data, titik koma 1, tutup kurung, enter. Sama dengan round, buka kurung, titik koma 1, tutup kurung, enter. Sama dengan round, buka kurung, klik kolom data, titik koma 1, tutup kurung, enter. Sama dengan round, buka kurung, klik kolom data, titik koma 1, tutup kurung, enter. Tinggal kita membuat tabelnya saja. Demikianlah yang saya presentasikan pada hari ini. Kita akan meringkasnya kembali, yaitu yang pertama yang kita pelajari, membuat tabel data, kemudian membuat tanggal panjang dan tanggal pendek, kemudian membuat mata uang rupiah, mengubah mata uang rupiah menjadi dolar, kemudian membuat tabel data, kemudian mempelajari membuat tabel sum, kemudian mempelajari tentang tabel sum if, kemudian mempelajari tentang tabel in and round. Jika ada dari perkataan atau presentasi saya yang kurang lengkap, mohon maaf, dan semoga teman-teman sekalian mengerti yang sudah saya ajarin kepada teman-teman. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.